Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, yang ini pertemuan kita yang kedua kali ya. Pertemuan kita yang kedua kali ini karena minggu kemarin kita sudah masing-masing dari kita sudah saling tahu nih ya masalah teman kita itu apa. Nah, saya ingatkan lagi bahwasanya tema kita di konseling kelompok ini adalah toxic relationship, yang dimana di antara anggota kita ini memiliki kesedihan karena ada individu yang toksik kepada diri kita. Nah, menurut teman-teman, toksik itu apa sih? Menurut kalian, orang yang toksik itu yang seperti apa? Coba ada yang mau mengungkapkan menurut kalian tuh yang buat kalian tuh membuat kalian tuh jadi sedih ketika menghadapi orang tersebut itu apa? Ya, siapa yang mau ngomong dulu? Saya, Bu. Ya, Zuhai, apa? Orangnya enggak Introspeksi dirinya sendiri. Terus ada lagi? Apa menurut yang lain? Temen yang toksik itu kayak apa? Kan udah dari sini tadi yang ke temennya langsung. Tuh. Terus apalagi yang lain? suka gibah. Nah, suka hibah juga tuh toksik banget ya. Jadi kalau kita bareng sama temen yang suka hibah, kalau kita pergi ganti kita digibahin itu udah pasti. Terus yang lain ada lagi? Enggak mau salah. Apa? Enggak mau salah. Nggak mau salah, berarti dia itu apa? Selalu terlalu terobsesi sama dirinya sendiri, merasa dirinya itu yang paling baik di antara yang lain, itu juga toksik banget ya. Nah, untuk menghadapi teman-teman kita yang toksik, nah mungkin kita tuh perlu motivasi supaya kita tuh nggak terlalu memikirkan omongan-omongan mereka. Karena kalian perlu tahu, tidak ada teman yang benar-benar teman, itu nggak ada. Yang perlu kalian tahu. Jadi nggak ada teman yang benar-benar teman. Mungkin saudara kita sendiri yang punya darah sama dengan kita pun itu belum tentu bisa memahami diri kita, apalagi orang lain. Nah, kalian semua sudah megang quotes masing-masing ya. Nah, mungkin sekarang kita bisa bacain quotes yang udah kita cari. Tugas kita minggu lalu udah cari quotes. Nah, sekarang coba dibacakan. Mulai dari Mbak Latifah dulu. Nah, apa dari Mbak Latifah mungkin quotes apa nih yang udah didapat bacain? Kamu sendiri yang bisa bertanggung jawab atas kebahagiaan, kesalahan, dan segala keputusan yang telah diambil, termasuk menjauh dari orang-orang toksik. Nah, tuh. Jadi kita itu yang mengambil keputusan atas diri kita sendiri. Jadi kita harus mengambil keputusan kalau ada orang toksik, jauhin. Nggak perlu menyakiti diri kita sendiri dengan berteman dengan orang-orang yang toksik gitu. Terus Mbak Bunga? Dengan menjauhi orang toksik dan berteman dengan orang yang positif, secara tidak sadar kamu menjadi copy paste kebiasaan orang terdekat. Jadi kita harus berteman dengan orang-orang yang selalu positif. Jadi secara tidak langsung kita bakal copy paste teman-teman yang sering bareng sama kita gitu. Terus Mbak Isti? Orang lain bisa mengatakan banyak hal tentang hidupmu, tapi mereka tidak memiliki tanggung jawab atas hidupmu. Ini relate banget sama masalahnya Mbak Isti kemarin ya. Jadi terserah mereka mau bilang apa, karena mereka itu nggak tahu tentang hidup kita gitu. Jadi udah nggak usah didengerin. Kita nggak cukup punya banyak tangan untuk menutup mulut mereka, tapi kita punya dua tangan yang bisa untuk menutup telinga kita gitu. Selanjutnya Mbak Dila. Ikutilah pergaulan dan pertemananmu dengan orang-orang positif sesuai dengan bidangmu, karena nasibmu gak akan jauh dari nasib orang di sekelilingmu. Itu hampir mirip sama quotesnya Mbak Bunga tadi ya. Terus Mbak Dina. Kamu boleh mendengarkan keluh kesah orang lain, tapi kalau sudah berlebihan dan mengganggu dirimu, berikan respon sekedarnya saja dan jaga jarak agar tidak menjadi toksik bagimu. Jaga jarak sama orang-orang toksik ya, nggak usah terlalu dekat-dekat. Terus gimana ya? Bergaulah dengan orang-orang yang selalu membicarakan tentang ide dan masa depan, bukan orang lain. Nah tuh, cari teman yang suka berbicara tentang ide dan masa depan, bukan suka gibah ya. Jadi kalau kamu suka gibah, udah jauhin aja. Menjauhlah dari orang-orang yang selalu membicarakan orang lain dalam kehidupannya, karena ketika engkau pergi,
dia mulai akan membicarakanmu dengan orang lain. Nah itu. Nah itu tadi quotes dari Mbak Zuhai. Kesimpulan dari kita semua. Jadi kalau ada yang suka gibah, udah jauhin aja, karena ketika kita keluar dari perkumpulan tersebut, kita yang bakal diomongin pada saat itu gantian pasti itu. Nggak mungkin, manusia itu nggak mungkin suci gitu. Tetap ada salahnya, jadi nggak perlu terlalu memikirkan apa yang dibicarakan orang lain. Tuh, kalau dari aku yang dapat ya, Umar bin Khattab berpesan, jauhilah semua hal dan semua orang yang menyakitimu. Jauh, bisa jadi pedoman hidup kita. Pokok kalau ada orang yang toksik yang menyakiti kita, jauh, kita cari teman yang positif. Nah, jadi mungkin kalian bisa mengambil sisi baik dari konseling kelompok ini ya. Nah, menurut kalian setelah kita melakukan konseling ini sudah membacakan semua quotes-quotes yang tadi bisa menjadi motivasi hidup kita, kesan apa yang kalian dapat setelah melakukan konseling ini? Lebih menata diri buat memikirkan masa depan dibanding Lebih menata diri aja buat cari teman yang positif. Menata diri untuk memikirkan masa depan. Lebih tutup kuping aja. Alhamdulillah teman-teman di sini semua bisa insya Allah bisa lebih menata diri, karena perubahan yang terjadi di diri kita itu nggak mungkin terjadi kalau tidak ada keinginan dari diri kita sendiri. Kalau kita nggak pernah berubah, ganti teman, kita selalu bergantung sama satu orang, pada orang toksik, itu sama saja kita haus tapi kita lebih pilih minum racun ketimbang cari air yang lain, membunuh diri sendiri namanya. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.